beliau sudah berhaji, Ibu, Masya Allah. Tapi saya yakin walaupun beliau sudah berhaji masih kalah sama Haji Torik, Bu ya. Karena Haji Torik tuh hajinya umur berapa bulan, Bu? Hafal ini ibu-ibu ya. Andai saja ini uang saya kasih ke Ibu satu lembar, kira-kira di antara warna merah, biru sampai abu-abu, yang Ibu ambil yang warna apa? Nah, pasti Pak, itulah wanita. Tapi andai uang ini punya Ibu mau sedekah satu lembar, di antara merah, biru dan abu-abu, yang Ibu sedekah warna apa? Bagus. Cuma di masjid ini yang jujur nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Walhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadirin ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalimat yang paling pantas kita persembahkan kepada Allah di pagi hari ini, ba'da subuh ini, tidak lain adalah kalimat alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, sesuai dengan doa yang tadi bangun tidur kita baca. Alhamdulillah, terima kasih, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kita kembali, ba'dama amatana, setelah kita dimatikan sesaat dalam tidur kita masing-masing, wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini seperti di tempat-tempat masjid-masjid sebelumnya yang sudah kami datangi, kami hadir dengan program yang sama, yaitu mengajak para setiap jamaah di beberapa masjid yang kami hadiri untuk menjadikan Al-Quran sebagai bekal di akhirat kita. Bisa jadi puluhan tahun kita hidup di atas muka bumi ini, kita terlena dengan dunia, terpesona dengan gemerlapnya kehidupan, sampai lupa banyak bekal yang harus kita persiapkan untuk kembali ke akhirat. Satu di antaranya adalah dengan memuliakan Al-Quran. Bagaimana kami hadir dari masjid ke masjid, majelis taklim ke majelis taklim, pesantren-pesantren, saling mengingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, bahwa hidup ini sejatinya memang sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya. Pertanyaannya, apa bekal yang sudah kita persiapkan? Itulah yang akan kita kaji bersama di ba'da subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin ayahanda ibunda, sebelum kita masuk pada kajian, karena memang kami sudah diinformasikan jam 6:30 sudah harus selesai, betul Ibu ya? Karena mungkin ibu-ibu ada yang mau masak rendang gitu ya, ada yang mau bikin sayur, ada yang harus ngurus anak-anak dan lain sebagainya. Kegiatan kami ini adalah kegiatan yang non politik, Ibu.
Kegiatan kami betul-betul lillahi ta'ala. Kami hanya datang ke masjid-masjid, bermodalkan sendiri, tidak membebani masyarakat, tidak memberatkan pengurus masjid. Tidak ada dalam sejarah dakwah kami ini, dari mulai kami ke Aceh sampai ke Papua, ke panitia kami minta dibelikan tiket pesawat, tidak ada, Bu. Kami beli tiket sendiri, modal sendiri, sewa mobil pun sendiri, penginapan cari sendiri. Bahkan subuh-subuh seperti ini, hadirnya kami di sini, datangnya tidak dijemput, pulangnya juga tidak diantar. Siapa, Bu? Terima kasih, Bu. Ini pagi-pagi Ustadz sudah diteriakin jalangkung ini, Pak. Jadi izin kehadiran kami ke setiap masjid ini memang dari kebaikan para jamaah di masjid-masjid sebelumnya, Bu. Semalam kami mengisi acara. Nah, selesai acara semalam itulah, ba'da asar ya. Ba'da asar kami mengisi acara di Masjid Muhammadiyah. Di masjid itulah para jamaah menyisihkan rezeki. Itu yang kami manfaatkan untuk bergerak, hadir, membuat kajian di masjid-masjid berikutnya. Dari jamaah untuk jamaah, kembali kepada para jamaah. Maka sebelum kita masuk pada kajian di waktu yang singkat, izinkan, perkenankan kami untuk memberi kesempatan yang sama kepada Bapak Ibu untuk kita melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh para jamaah di masjid-masjid sebelumnya. Walaupun sudah ada tadi sedekah yang keliling, tidak ada salahnya semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak pahala insya Allah, Ibu ya. Tidak ada paksaan, demi Allah. Di masjid yang lainnya juga kami juga memberi kesempatan yang sama, dan sebaik-baiknya kebaikan itu dicontohkan oleh yang mengajak. Karena saya mengajak, saya ingin mencontohkan. Di setiap masjid saya memberi contoh, Ibu, sedekah yang niatnya untuk keberlangsungan safari dakwah ini. Ini saya ada rezeki pribadi, saya niatkan membantu safari dakwah ini. Silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin mengikuti jejak kebaikan ini, tidak ada paksaan ya. Andai saja ini uang saya kasih ke Ibu satu lembar, kira-kira di antara warna merah, biru sampai abu-abu, yang Ibu ambil yang warna apa? Merah. Pasti, Pak. Itulah wanita. Tapi andai uang ini punya Ibu, Ibu mau sedekah satu lembar. Ibu mau sedekah satu lembar. Di antara merah, biru, dan abu-abu, yang Ibu sedekah warna apa? Bagus. Cuma di masjid ini yang jujur nih, Pak. Mau abu-abu, mau biru, mau merah, lillahi ta'ala, tidak ada paksaan, demi Allah, Pak. Siapa yang bersedekah semua kembali ke dirinya masing-masing. Kami hanya melayani saja. Baik, sambil kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada ustadz dan ustazah kami keliling. Ini saya niatkan untuk safari dakwah. Bismillah. Silahkan Bapak Ibu yang ingin mencontoh apapun warnanya, silahkan, tidak ada masalah. Yang belum ada rezeki juga tidak ada masalah. Yuk sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Iya, aman. Lagi, astaghfirullah Rabbal baraya. Sekali lagi, Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Baik, kenapa saya mengajak semua beristighfar? Sebaik-baiknya kita mengaji dalam keadaan hati yang bersih. Kita ini manusia biasa, tempatnya salah dan lupa, betul?
ya Bu. Sebagai anak kita masih sering melawan sama orang tua, betul? Sebagai istri, ibu-ibu masih sering melawan sama suami, betul? Sebagai suami, bapak-bapak masih sering bohong sama istri, betul? Ini saling curhat ini kayaknya nih. Itulah fungsinya istighfar, artinya memohon ampun kepada Allah. Istighfara yastaghfir istighfaran. Baik yang kami muliakan Bapak Wali Kota kita yang terhormat Bapak Haji Soni Budaya Putra APMSI, Masya Allah beliau hadir. Kemarin juga beliau hadir di Islamic Center. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehat walafiatkan beliau, selalu amanah di dalam menjalankan tugasnya. Pengurus Masjid Jihad Bapak Haji Asrizal Aziz, mudah-mudahan juga Allah sehatkan. Masya Allah beliau sudah berhaji Ibu, Masya Allah. Tapi saya yakin walaupun beliau sudah berhaji masih kalah sama Haji Torik Bu ya. Karena Haji Torik tuh hajinya umur berapa bulan Bu? Hafal ini ibu-ibu ya. Selaku wasilah Ustadz Zain, baik langsung saja Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Suatu hari malaikat Jibril turun menjumpai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas malaikat Jibril apa Ibu? Menyampaikan wahyu. Tapi hari itu malaikat Jibril tidak sedang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril ingin menyampaikan 3 pesan. Berapa pesan Bu? 3 pesan, 3 nasihat. Apa orang Minang bilang 3? Cie, 2, 3. Ada 3 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat ini hakikatnya untuk kita sebagai umatnya. Kalau seorang Rasulullah saja yang sudah serba sempurna hidupnya masih dinasehati, berarti sejatinya nasihat ini untuk Rasul dan kita sebagai umatnya. Apa nasihat yang pertama? Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hidup seperti apa saja bebas, silahkan, boleh. Tapi ingat, setiap kita akan menjadi mayyit. Setiap kita akan menjadi jenazah. Setiap kita akan terbungkus tanah, terhimpit papan, terbungkus kafan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan menghadapi kematian. Sayangnya kematian itu adalah sirrun baina asrar, rahasia yang paling dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada sedikit bocoran apapun. Dan sayangnya urusan kematian itu sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Mana yang pagi ini mau Allah cabut, itu haknya Allah. Andai saja kematian sistemnya sistem urut, misal malaikat Israel turun ke masjid mengumumkan, wahai warga sekitar masjid, tolong siap-siap. Pagi ini yang akan saya ambil nyawanya nama yang diawali dari huruf A. Nah, ini Pak Ahmad ini sudah ketakutan sendiri, belum B, belum nanti C, dan seterusnya. Sayangnya kematian tidak sistem urut, tidak sesuai abjad. Kalau kematian sesuai abjad, yang paling nikmat itu saya, Z, Zaki. Tapi pas saya mati, sudah tidak ada yang nguburin lagi Bu. Karena dari A sampai Y sudah mati semua. Jadi sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Kita tidak pernah tahu di antara kita siapa yang terlebih dahulu.
Itulah kenapa sebaik-baiknya manusia berpikir hari ini adalah hari terakhir kesempatan kita hidup. Tidak pernah ada yang tahu. Marissa Haque almarhumah artis senior meninggal dalam tidurnya. Syekh Ali Jaber almarhum meninggal di umur yang cukup muda, 44 tahun. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari lebih muda lagi, 40 tahun. Ibu masih ingat saat beliau meninggal dulu ya, tahun 2013, lebih dari 10 tahun silam. Saat beliau meninggal, kasihan kita lihat di TV-TV itu Bu. Anaknya masih kecil-kecil ya, Adiba, Abizar, sekarang sudah dewasa. Dulu masih kecil-kecil. Kasihan ya Bu ya, 40 tahun sudah diambil sama Allah. Mana anaknya kecil-kecil, mana istrinya cantik, nggak dibawa mati, Masya Allah. Itulah kematian. Maka persiapkanlah. Lalu yang kedua, apa pesan malaikat Jibril untuk Rasulullah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini Bu yang perlu kita catat. I'mal ma syi'ta, lakukan yang ingin engkau lakukan. Silahkan, bebas. Fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat, setiap perlakuan kita, amal buruk dan baik kita, mau tidak mau, suka tidak suka, dan pasti Allah ganti dengan pahala dan dosa yang sama di akhirat nanti. Mana ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin, yang berbuat baik diganti dengan kebaikan, yang berbuat buruk Allah ganti juga dengan keburukan. Maka mumpung masih hidup, banyak-banyaklah bertaubat, taubatan nasuha. Semua dosa diampuni oleh Allah, betul nggak? Yang pernah berbohong diampuni nggak? Diampuni. Yang pernah berjudi diampuni nggak Bu? Diampuni. Yang pernah suami menyakiti istri diampuni nggak? Diampuni. Istri yang pernah mengambil uang suami diampuni nggak? Tidak Bu. Diampuni semua. Inna syirka la zulmun azim. Yang tidak diampuni adalah musyrik, menduakan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji dan ikrar kita kepada Allah, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Bukan hanya menyembah, tapi hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi hati-hati. Kalau ada masalah, minta tolongnya kepada Allah. Lewat sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ibu yang punya masalah rezeki, seret, dirikanlah sholat di pagi hari. Nama sholatnya duha. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki saya nyangkut, tahu nyangkut Bu? Apa orang Minang bilang nyangkut itu? Hah? Apa? Tersangkui. Saya yang paling paham itu ya bahasa Minang cuma satu Bu, ngantong kresek asoy. Kalau rezeki kami tersangkui, tersangkui di langit, ya Allah turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami terpendam di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Fa in kana ba'idan faqaribhu. Kalau rezeki kami jauh, ya Allah dekatkan. Fa in kana mu'assaran fayassirhu. Kalau rezeki kami susah, mudahkan. Ibu yang punya masalah di rumah tangga, bangunlah di sepertiga malam, curhat sama Allah. Nama sholatnya tahajud. Ibu suka bangun di tengah malam, ngapain? Pipis.
habis pipis wudu sholat, kan gitu ya. Yang punya hajat sholat hajat. Tidak ada alasan untuk tidak minta tolong sama Allah. Rugi orang muslim umat Rasul punya masalah datangnya ke dukun. Nauzubillahimin. Tahu dukun? Orang pintar, katanya orang pintar. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Oh betul Pak. Kalau orang pintar nggak datang ke dukun yang bodoh. Karena yang datang orang bodoh, dukun dibilang orang pintar. Makanya kalau ada masalah datangnya kepada Allah, bukan ke besti curhat. Ibu curhat sama besti, tahu besti? Sama teman, kata temannya, tenang bu, saya penjaga rahasia terbaik. Iya pas nggak ada masalah. Pas ada masalah, saya yakin masalah ibu sekecamatan tahu semua. Itulah manusia, tidak bisa dijaga lisan dan amanahnya. Maka tempat terbaik cerita hanya kepada Allah. Setiap apapun yang kita kerjakan, Allah ganti bu. Pasti, sekecil apapun. Jadi saya mikir gini, kalau ada yang berani menyuap hakim, memanipulasi hukum dunia, menyogok jaksa, silahkan. Dunia bisa dibeli, tapi tidak dengan akhirat. Karena Allah sudah menunggu Maliki Yaumiddin, hari raja. Allah itu rajanya hari pembalasan, di mana sekecil apapun tidak bisa disembunyikan dan diputar balikan faktanya. Jadi saya kadang mikir gini, kalau ada yang mengambil hak orang lain, korupsi, mengambil uang rakyat, punten, kenapa ya berani lari dari urusan dunia? Hukum dibeli, dimanipulasi. Apa dia tidak takut dengan padang mahsyar? Saat semua kebaikan dan keburukan pasti Allah balas dengan yang setimpal. Mudah-mudahan pun kita diambil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu yang berbahagia, kalaupun manusia tidak melihat, Allah yang maha melihat. Misal contoh, ini contoh, ibu di kamar nemu dompet suami, dibuka ada uang. Ini mah contoh, saya yakin ini wanita soleha semua, calon bidadari surga. Ibu ketemu dompet suami, suami lupa ada uang dalam dompet 320.000. 320.000. Kira-kira kalau ibu niat ambil, yang ibu ambil yang 300 apa yang 20? Loh, katanya nggak ngambil uang. Ya ada kesempatan Ustadz, lumayan. Suami nggak lihat, Allah lihat nggak? Lihat. CCTV Allah itu tidak pernah berhenti, on 24 jam. Apa CCTV Allah? Jantung yang berdetak, mata yang berkedip, tangan yang menggenggam, kaki yang bergerak. Itu CCTV Allah. Nasihat malaikat Jibril yang ketiga, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, cintai yang ingin engkau cintai, sayangi yang ingin engkau sayangi. Harta, dunia, anak-anak, jabatan, akademis, kuliah dan lain sebagainya, pangkat, silahkan. Pasangan hidup boleh cintai, tapi ingat, apapun dan siapapun yang kita cintai suatu saat akan terpisah dengan yang namanya sakaratul maut. Maka ada makalah dalam bahasa Arab yang seperti ini bunyinya, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Sesama manusia termasuk pasangan hidup, kalau cinta, cintailah seperlunya. Suatu saat bisa jadi engkau akan membencinya.
Kita kalau benci dengan orang lain, bencilah sewajarnya. Suatu saat yang kita benci, kita bisa menjadi cinta kepada orang itu. Itulah dunia. Maka apapun yang ada di dunia, jangan taruh di dalam hati. Nanti akan sering sakit hati. Istri kalau sudah sakit hati dengan suami, Masya Allah, sakitnya di mana, Bu? Di sini. Jangan pernah letakkan dunia dalam hati. Dunia cukup di genggaman tangan saja. Ketika Allah yang maha memiliki ingin mengambil, lepaskan dan pasrahkan. Serahkan, ya Allah, semua dunia hanya milikmu. Kami tidak punya apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milikmu, ya Allah, dan suatu saat kami juga akan kembali hanya kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kesimpulannya, nasihat tadi memberikan 3 pelajaran untuk kita. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Saya ulang, tahu diri, rendah hati, ingat mati. Boleh ibu-ibu? 1, 2, 3. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Nah, kita cek bapak-bapaknya. 1, 2, 3. Halo Pak. Ini sambil tahu diri. Antara rendah hati dan rendah diri ini beda, Bu, ya. Rendah diri itu tidak boleh. Rendah diri itu minder, nggak pede, serba malu, bukan malu pada tempatnya. Yang harus itu rendah hati. Tahu diri kita ini asalnya dari tanah. Makan sumbernya dari tanah, suatu saat kembali ke tanah. Makanya Bapak, kalau istri kita lagi marah-marah, kita santai saja. Istri marah-marah, nyinyir, Ibu ya, cerewet, bawel. Istri lagi cerewet, kita nggak usah jawab, kita mikirnya gini aja, oh saya dari tanah, istri saya juga dari tanah, diciptakan sama Allah. Mungkin dulu istri saya cerewet karena Allah ciptakan dari tanah sengketa. Nah, tenang sudah pikiran kita, Pak. Jadi mau emosi juga jangan pernah urusan sama yang sengketa-sengketa lah. Ibu suaminya lagi marah-marah, nggak usah ibu jadi penyiem. Ibu nggak usah ikut pusing, pikir saja sama, saya dari tanah, suami saya dari tanah. Mungkin suami saya dulu Allah ciptakan dari tanah longsor, jadi sering marah-marah. Udah jadi tenang gitu ya. Yang istrinya marah-marah terus, Pak, Bapak mikirnya juga sama. Oh, istri saya mungkin dulu diciptakan dari tanah kuburan, jadi serem. Jadi itulah tahu diri, rendah hati, ingat mati. Dan 3 hal inilah yang membuat kami semangat keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengingatkan di umur kita yang semakin senja, apa yang mau kita bawa kalau bukan bekal untuk di akhirat. Ibu, semakin kita menua, ayah saya, kakek saya almarhum, bapak ibu, coba semakin menua, semakin berat kita menggenggam apapun ya, semakin bergemetar, gemeteran. Apa orang Minang bilang gemeteran? Hah? Panggigi. Nah, itulah. Kalau orang Sulawesi bilang totofore, bergemetar. Ibu sudah tidak kuat lagi memegang apapun, betul? Sudah gemetar. Gemetar ini nasihat dari Allah. Allah sedang menasehati kita, jangan terlalu kencang memegang dunia. Sebentar lagi tiba saatnya engkau akan melepaskan dunia. Mau tidak mau, suka tidak suka, semakin tua, semakin kita dibuat sama Allah bergemetar supaya tahu diri. Semakin tua, kenapa pandangan kita semakin kabur, semakin lamur? Dulu Bapak, Masya Allah, melihat apapun jelas.
Tapi sekarang ya Allah, melihat apapun serba kabur. Betul ya Bu? Melihat apapun kabur. Tapi kalau melihat piti, nah ini dia. Kenapa Allah bikin mata kita semakin kabur? Supaya kita tahu diri, jangan lagi banyak-banyak memandang dunia. Buka mata, tutup mata yang ada di kepalamu supaya engkau tinggalkan dunia sejenak. Buka mata yang ada di hati supaya engkau bisa melihat akhiratmu kelak. Dan yang ketiga, kenapa kita semakin tua semakin sensitif? Tahu sensitif? Semakin tersinggung sama apa? Nah itulah Paraso. Itu kayak nama rumah makan Bu, Paraso bukan? Oh itu Taraso. Kenapa kita semakin tersinggung? Karena supaya kita semakin tahu tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia. Tidak ada yang bisa kita percaya. Tidak ada yang sempurna. Semua sering bikin kita kecewa. Anak, pasangan hidup. Ternyata yang maha pengasih dan penyayang itu cuma Allah. Itulah 3 nasihat. Itulah kenapa kami hadir, ingin mengajak Bapak Ibu semua, yuk sama-sama kita bekali akhirat kita, salah satunya dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang pagi ini ingin menyisihkan rezeki, dari rezeki itu kami cetak Al-Quran yang kami sebarkan seperti yang Ibu tadi saksikan. Ketika Al-Qurannya sampai di tangan para santri, di tangan ibu-ibu majelis taklim dibaca, pahalanya kembali ke Bapak Ibu yang bersedekah. Bahkan di saat nanti ketika Bapak Ibu sudah meninggal dunia, kebaikan Ibu tetap menjadi amal jariyah. Amal jariyah itu bahasa Arab amila ya'malu amalan, berbuat baik. Berbuat baiknya sekali, tapi pahalanya mengalir sampai terus ke akhirat, bahkan ketika Ibu sudah meninggal dunia. Ustadz, izin boleh kami tahu berapa nilai wakaf satu Al-Qurannya? Nilai wakaf satu Al-Qurannya, Ibu yang sedang ada rezeki ini 100.000 rupiah. Dengan 100.000 Ibu sudah bersedekah, Ibu sudah ikut mencetak dan menyebarkan Al-Quran. Ibu nggak usah repot-repot ikut mencetak, Ibu nggak usah repot-repot ikut menyebarkan. Biar kami dan anak-anak muda ini di lembaga yang mencetak dan menyebarkan Al-Quran dari Sabang sampai Merauke. Jadi dengan 100.000 Ibu sudah ikut berwakaf dan sudah ikut mengirimkan. Masya Allah. Ustadz, boleh kami dengan uang tunai? Boleh, silahkan. Bapak Ibu demi Allah, tidak ada paksaan. Kami hadir ke setiap masjid ini lillahi ta'ala, ingin memberi pemahaman bahwa ya sedekah itu harus bahagia, sedekah itu harus happy, sedekah itu harus lillahi ta'ala, biar nanti Allah yang mengganti segala kebaikan kita. Jangan berharap dunia. Ibu sedekah berharap dunia akan semakin sering sakit hati. Bersedekahlah lillahi ta'ala dengan bahagia. Nanti Allah yang bukakan pintu rezekinya. Bapak Ibu yang berbahagia, Ustadz saya belum ada rezekinya, apakah kami bisa tetap ikut berwakaf Quran? Bisa. Ibu bisa berwakaf hanya dengan niat. Dengan apa Bu? Niat. Maksudnya bagaimana? Ibu yang belum ada rezekinya niat saja dulu. Ustadz, saya niat sedekah 10 Al-Quran ya. Nanti kalau sudah ada rezekinya baru saya tunaikan. Padahal ibu nggak tahu uangnya dari mana. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Allah itu maha kaya. Manusia kayanya berbatas, tapi Allah tidak berbatas, unlimited kekayaannya. Dan ingat, sebaik-baiknya kita berinfak itu bukan hanya dalam keadaan senang. Hebatnya orang yang bersedekah dalam keadaan susah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bahkan dalam keadaan susah dia mau sedekah walaupun hanya dengan niat. Ibu nanti yang mau sedekah niat saja, tidak usah malu, nggak usah khawatir, nggak usah takut nggak ada rezekinya. Pun ibu belum sampai nanti ada rezekinya, ibu sudah wafat, Allah sudah terima itu niat sedekahnya.
Itulah nikmatnya bersedekah dalam agama kita. Ustadz, saya ada uang tunai di rumah Ustadz, saya ambil dulu, ada di dalam asoy. Uang saya di asoy Pak Ustadz, mau saya ambil? Boleh, boleh Ustadz, tunggu di sini jangan kemana-mana. Siap, saya tunggu. Ibu rumahnya di mana? Di Aceh Pak Ustadz, kejauhan. Ibu transfer saja, kami ada kwitansi komitmen donasi. Di sini ada nomor rekening, kami bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Sekali lagi, niat kami datang ke sini bukan untuk menyusahkan Ibu. Demi Allah, kami ingin memudahkan. Ini ada lembaga yang bisa Ibu titipi rezeki, dan lembaga ini akan menjalankan amanah dari Ibu sesuai dengan apa yang diakadkan di awal, yaitu berwakaf Al-Quran. Insya Allah nanti Ibu juga bisa dengan mencicil, Ibu bisa dengan patungan dan lain sebagainya. Ibu yang bersedekah nanti akan kami hadiahkan seperti ini. Ada sertifikat wakaf, ada foto, nama jelas, dan sudah saya tanda tangani. Baik, bismillah ayahanda, ibunda izin, seperti di masjid-masjid sebelumnya, kami tidak akan pernah bosan untuk mengajak Bapak Ibu menjadikan Al-Quran sebagai bekal untuk di akhirat. Bagi Bapak Ibu, mana tahu sudah ada yang pernah melakukan sedekah di lembaga-lembaga sebelumnya, di masjid-masjid sebelumnya, silahkan, tidak ada masalah. Baik, berapa nilai sedekahnya Ibu? 100.000. Kalau 10 berarti berapa? 1 juta. Kalau 20 dan seterusnya dan seterusnya. Tidak harus dengan uang tunai, bisa dengan apa? Niat. Nanti niatnya dicatat, biar niat yang tercatat itulah yang mengundang kun fayakunnya Allah. Bismillah, atas nama Allah, biiznillah, dengan izin Allah, saya berdoa, ya Allah, sentuhlah dan ketuklah pintu hati ayahanda ibunda kami, supaya terpanggil menjadikan Al-Quran sebagai pendamping di alam kubur kita nanti. Baik, izin ada Ustadz Ilham di sini, saya minta arahan dari beliau, kira-kira nilai berapa Ustadz di awal yang kita sampaikan kepada para jamaah. Bismillah Ustaz, 30 mushaf. Baik, sesuai arahan dari beliau, Bapak Ibu yang ingin berwakaf Al-Quran sebanyak 30 Al-Quran atau sama dengan nilainya 3 juta rupiah, tidak harus dengan uang tunai, cukup dengan niat. Kapan ada rezekinya baru ditransfer, seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan, 2 bulan, silahkan dengan nilai 30 Al-Quran. Ada? Bismillah, silahkan. Nanti kami catat niatnya. Insya Allah niat yang tercatat itu yang akan membuka pintu rezeki min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak pernah diduga-duga. Ada Bunda? Masya Allah, ibunda kita sebanyak 30 Al-Quran Bunda. Masya Allah, jazakillah khairul jaza. Sebaik-baiknya sedekah itu ya sedekah di pagi hari. Kenapa? Karena mengawali hari dengan kebaikan, insya Allah 1 hari penuh akan Allah pertemukan dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Orang yang baik, rezeki yang baik, sahabat yang baik, kemudian juga makanan dan minuman yang serba baik, halalan thayyibah. Silahkan dicatat. Masya Allah, tadi 30 Al-Quran yang pertama dari ayahanda kami, silahkan kalau ada. 30 Al-Quran yang kedua atau dari ibunda kami ada, silahkan yang ingin mengikuti jejak kebaikan. Ibunda yang baru saja mengangkat tangan, kalau saya tanya, saya yakin beliau tidak bawa uang tunainya, tapi saya juga yakin beliau sudah berniat. Niat itulah yang kami catat, bukti di hadapan Allah atas keseriusan kita untuk bersedekah. Ada 30 mushaf. Ada lagi Ibu? Bismillah. Ayahanda kami di waktu yang kurang lebih hanya 10 menit ini, tawakal Allah. Kalau sudah urusan sedekah, pasrahkan saja kepada Allah Ibu. Sedekah itu bukan urusan kita dengan manusia. Hakikatnya kita memberi kepada manusia, tapi sebenarnya kita sedang mencuri perhatian Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Allah, kalau mau aku sayangi, syaratnya cuma satu. Sayangilah hamba-hambaku yang ada di samping-sampingmu, di sekitarmu, orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ada Ibu? Bismillah. 30 mushaf
yang kedua. Masya Allah, ibunda kita yang kedua. Boleh sama-sama kita sambut kebaikan beliau dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, ini berkah 30 Al-Quran yang kedua. Terima kasih Ibu, jazakillah khairul jaza. Nanti kita sama-sama ke depan Ustadz ya, kita sampaikan niatnya. Baik, ada lagi dari kaum bapak, dari ayahanda kami. Bismillah. Kalau tidak ada, gimana Ustadz? Kita hitung mundur dan kita sampaikan nilai yang lebih rendah, yang lebih ringan lagi. Baik, bismillah Bapak Ibu. Untuk 30 Al-Quran kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, nilai berikutnya dinilai berapa Ustaz? Bismillah 20 Quran. Bismillah. Atas nama Allah, dengan nama Allah, 20 mushaf Ibu, atau nilainya sama dengan 2 juta rupiah. Ada 20 Al-Quran. Silahkan ayahanda, kita berkahi pagi ini dengan sedekah. Siapa yang mengawali pagi dengan sedekah, maka hari-harinya juga penuh dengan keberkahan. Ada 20 mushaf. Yang mau patungan juga boleh. Ibu yang mau cicil, oh ada di sebelah sana. Masya Allah, jazakillah khairul jaza. 20 mushaf yang pertama masih dari kaum ibu. Silahkan dari ayahanda kami, mana tahu ayahanda ada yang ingin bersedekah Al-Quran. Al-Qurannya biar kami cetak, percayakan kepada kami amanah itu, biar kami yang mendistribusikan dan menyampaikan ke masjid-masjid. Ada 20 mushaf. Silahkan Ibu, kuatkan niat, mantapkan hati, singkirkan keraguan, geserkan segala kebimbangan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Kadang ada bisikan-bisikan yang tipis-tipis sehingga harusnya kita berbuat baik, nggak jadi lagi, sehingga di saat Allah ambil nyawa kita dalam keadaan ada kebaikan yang tertunda. Bismillah, ada 20 mushaf. Kalau tidak ada, Ustaz, kita 3 kali Al-Fatihah, salawat dan zikir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Kita baca Al-Fatihah ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ibu baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu sebut dalam hati niat apapun. Sebut nama boleh, yang sakit supaya disembuhkan, yang sehat disehat walafiatkan. Silakan. Baik, lalu kita aminkan doa. Allahumma bisiril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya Allah, dengan rahasia surat Al-Fatihah, dengan mukjizat, dengan karamah, dengan keberkahan, dengan syafaat, dengan kesembuhan yang ada dalam surat Al-Fatihah, ya Allah, jadikan air yang ada di hadapan dan genggaman kami ini menyembuhkan penyakit. Engkau yang maha menyembuhkan, ya Allah. Ya Allah, dengan air yang ada di genggaman kami, tenangkan fikiran dan hati kami, ya Allah. Mari sama-sama Bapak Ibu kita tutup dengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh langsung diminum, baca bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, kalau ada sesi pemotretan supaya tertib dan rapi, tidak ada yang selfie Ibu ya. Saya masih agak demam ini, nanti Ibu ketularan, kasihan terbawa ke rumah ya.
sudah 3 hari saya demam, jadi izin tidak ada yang selfie, kita foto sama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.